Hari ini kita belajar mengenai perencanaan produksi program televisi. Tolong disimak baik-baik ya. Kelas objektif and rules yang harus kalian ikuti adalah dengan mengikuti mata kuliah ini, saya berharap kalian bisa merencanakan secara konseptual sebuah program produksi televisi yang sesuai dengan visi dan misi program makernya. Lalu, seperti biasa, peraturan dalam kelas ini, kelas online adalah hadir dalam ruang online sesuai jam kuliah, lalu aktif di ruang online, memberi masukan atau memberi pertanyaan, lalu kalau ada video conference wajib menghidupkan kamera, lalu mengerjakan tugas dan menyerahkannya sesuai dengan waktunya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, pengertian dasar program televisi, lalu pengembangan ide program televisi, perencanaan materi produksi, perencanaan sarana produksi, estimasi biaya produksi, perencanaan organisasi pelaksana produksi, dan perencanaan pelaksanaan produksi. Kita mulai dengan program televisi. Program televisi terbagi dua, yaitu yang pertama berdasarkan formatnya. Jadi kalau berdasarkan formatnya, program televisi itu ada yang talk show, film, kuis, dokumenter, musik, sinetron, FTV, dan lain sebagainya. Kalian bisa menambahkan yang lain ya kalau misalnya belum ada di sini, misalnya sport atau olahraga. Nah, yang kedua bisa dibagi berdasarkan isinya, yaitu berita dan non-berita. Berita itu hard news, soft news, atau feature, breaking news, lalu non-berita itu hiburan, drama, olahraga, agama, dan sebagainya. Pembuatan program bisa dimulai dari ide ya, berangkat dari ide. Misalnya, ide apa yang mau kalian bikin? Misalnya, untuk apakah dia program talk show, apakah dia program FTV, apakah dia program sinetron, dan sebagainya. Lalu kalau misalnya dia berdasarkan isi, apakah dia berita atau non-berita. Lalu ide yang sudah dipunyai tadi dikembangkan menjadi sebuah naskah atau skrip kalau dalam bahasa televisinya. Kemudian naskah itu dijadikan treatment. Apa itu treatment? Treatment adalah penjelasan singkat mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya kalau kalian mau bikin talk show misalnya, treatmentnya apa? Durasinya berapa lama? 30 menit kah? 1 jam kah? Lalu kalau misalnya 30 menit, dia terdiri dari berapa segmen? Lalu pakai host atau tidak? Lalu hostnya ada berapa orang? 1, 2, narasumbernya siapa saja, dan kemudian wardrobe-nya seperti apa, riasannya seperti apa. Itu semua dituangkan dalam treatment. Sehingga ketika orang membaca treatment tersebut, mereka sudah bisa memahami, oh yang mau akan dibikin seperti ini, talk show seperti ini misalnya. Setelah itu semua beres, kemudian diproduksi. Sebelum memproduksi, tentunya kita akan membuat perencanaan produksi. Apa sih perencanaan produksi itu? Seperti apa? Saya mengutip dari buku Fred Wibowo tahun 2007. Nah, Fred Wibowo membaginya di dalam 4 bagian, yaitu yang pertama adalah materi produksi, yang kedua sarana produksi, yang ketiga biaya produksi, lalu yang keempat organisasi pelaksanaan produksi. Saya mulai dari yang pertama, yaitu mengenai materi produksi. Ini bicara mengenai dari mana kita mendapatkan bahan untuk membuat produksi itu. Materi ya. Jadi itu bisa dari misalnya kejadian
atau peristiwa yang kita lihat atau yang kita alami itu bisa menjadi sebuah ide untuk produksi, atau dari benda-benda yang kita lihat terus kita dapat inspirasi untuk menjadikan sebuah program produksi, pengalaman atau hasil karya orang lain yang kita lihat bagus, kita terinspirasi, lalu kita membuat dengan melakukan rekayasa di sana sini dan sebagainya ya. Itu semua bisa diolah menjadi sebuah produksi yang tentu saja berkualitas. Nah, kalian bisa juga mencari bahan-bahan materi produksi dari hal-hal yang lain juga. Materi produksi itu kemudian membutuhkan untuk diproduksi, membutuhkan sarana produksi ya. Menurut Wibowo, sarana produksi adalah sarana yang diperlukan untuk proses produksi, untuk mewujudkan ide atau gagasan tadi ya. 3 hal pokok ya, ada banyak ya sarana produksi, tapi 3 hal pokok yang dikemukakan oleh Wibowo adalah 1 alat perekam suara, lalu alat perekam gambar seperti kamera, lalu alat pencahayaan. Ini menurut Wibowo 3 hal penting yang mencakup alat-alat yang digunakan. Nah, semua sarana produksi yang dibutuhkan itu sangat tergantung pada programnya. Misalnya kalian mau bikin live show ya, itu tentu lebih membutuhkan banyak peralatan dibanding kalau misalnya yang taping atau hanya news gathering ya, hanya mencari berita. Itu peralatannya jauh lebih sedikit dibandingkan yang live show. Atau untuk yang talk show itu kalian harus punya misalnya ruang untuk talk show-nya, ada sofa, ada peralatan lainnya. Jadi sarana produksi ini di luar yang 3 tadi yang utama itu, kebutuhannya yang lain-lain itu sangat tergantung pada apa yang ingin kalian bikin. Yang berikutnya adalah estimasi biaya produksi. Ada 2 hal yang harus diperhatikan di sini, yaitu biaya produksi yang berorientasi pada finansial, keuangan. Produksi didasarkan pada jumlah dana yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah quality oriented. Produksi yang berdasarkan kualitas ya. Jadi uang di sini bisa dikatakan tidak menjadi masalah, tetapi yang dikejar adalah kualitas dari produksi. Berikutnya, perencanaan organisasi pelaksana produksi. Di sini, pelaksana produksi adalah orang-orang yang terlibat di dalam produksi tersebut. Misalnya, sutradara, produser pelaksana, asisten produser, art designer, kameramen, soundman, lighting man, penanggung jawab teknik, penata pakaian, penata rias, perlengkapan umum, dan sopir. Perencanaan pelaksanaan produksi bisa dibagi atau biasanya dibagi dalam 3 hal, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu praproduksi. Praproduksi ini sangat penting ya, jadi jangan pernah meremehkan karena dia baru awal perencanaan, tapi ini justru yang menjadi bagian yang paling penting di dalam produksi. Bahkan bisa dikatakan 70% dari seluruh program produksi. Sehingga sangat penting untuk mempersiapkan praproduksi dengan baik. Praproduksi yang baik akan menghasilkan produksi yang baik juga. Apa saja yang ada di dalam praproduksi? Yaitu 1, pertama adalah ide, penemuan ide. Bagaimana kalian menemukan ide untuk sebuah program? Setelah kalian menemukan ide, misalnya mau bikin apa? Talk show, kuliner, jalan-jalan, atau breaking news, atau berita yang running news. Lalu setelah kalian menemukan ide tadi, kalian melakukan riset ya.
untuk memperkuat gagasan tersebut, lalu mengembangkannya menjadi sebuah naskah. Yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan ini di dalamnya adalah penentuan waktu produksi, kapan mau diproduksi, minggu depan, sebulan lagi, atau hari ini. Lalu pemilihan lokasi di mana mau dilakukan, apakah indoor, outdoor, apakah talk show-nya outdoor atau indoor, apakah kulinernya jalan-jalan ke tempat-tempat warung-warung atau restoran, atau di dalam saja indoor. Lalu artisnya siapa yang dilibatkan atau talent di sini ya, kru, dan menetapkan naskah yang akan digunakan. Setelah menemukan tempat, tanggal, kita persiapan, kita melakukan setting di tempat tersebut. Kalau misalnya perlu peralatan-peralatan, maka kita siapkan. Kalau talk show perlu sofa, dipersiapkan sofanya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan itu diperiksa. Kalau misalnya melakukan perjalanan keluar, kita harus tahu bahwa apakah kita harus memerlukan izin ya, izin untuk masuk ke lokasi tersebut. Semuanya itu harus dipersiapkan sehingga ketika hari H untuk pelaksanaan, semua sudah siap untuk digunakan. Apalagi kalau misalnya live ya. Makanya perencanaan itu sangat-sangat penting sekali. Produksi. Produksi adalah visualisasi naskah atau shooting script menjadi susunan gambar yang bercerita. Dalam hal ini sutradara menentukan jenis-jenis shoot dalam setiap adegan atau scene, disebut dengan shoot list ya. Semua shoot yang dilakukan dicatat, dan time code. Ini untuk memudahkan nanti pengerjaan di pasca produksinya. Saya kasih contoh misalnya ya, kalian akan mengambil scene ya, satu scene, Andi meminggirkan mobilnya ketika melihat Yuni berjalan kepanasan di lorong sebuah desa. Nah, seorang sutradara bisa melakukan kreasi, lalu membuat shooting script. Dia membaginya misalnya menjadi 4 shoot, yaitu yang pertama adalah long shoot. Ya, long shoot itu gambar diambil dari jauh. Yuni berjalan sepanjang lorong desa, sementara sebuah mobil datang dari arah berlawanan. Jadi, nanti yang in frame itu adalah Yuni di sebuah desa, lalu sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan. Itu long shoot. Lalu yang kedua adalah total shoot. Total shoot itu gambarnya adalah Andi menoleh ke samping dari balik kaca mobilnya. Shoot ketiga adalah close up. Close up wajah Yuni yang berkeringat dan kepanasan. Lalu yang keempat atau yang terakhir, total shoot. Mobil Andi mendahului Yuni dan minggir ke arah Yuni. Itu tadi shoot-shoot yang akan diambil dalam satu scene tersebut yang harus tertulis di dalam skrip. Sehingga seorang sutradara tahu gambar-gambar apa saja yang akan dia ambil. Berikutnya setelah produksi, kita masuk ke pasca produksi. Apa sih yang dilakukan di dalam pasca produksi? Yang pasti adalah editing ya. Editing, pengambilan gambar yang sudah kita lakukan atau editing gambar-gambar yang sudah kita lakukan. Nah, editing itu sendiri bisa dibagi 3, yaitu editing offline, atau biasa disebut juga editing kasar. Jadi editingnya masih sangat kasar. Dari hasil gambar-gambar yang kita ambil, kita pilih gambar-gambar mana yang ingin kita pakai, lalu kita susun berdasarkan scene atau urutan gambar cerita yang ingin kita buat.
Setelah itu kita melakukan editing online, menghaluskan hasil editing kasar tadi. Di sini kita sudah mulai melakukan perbaikan-perbaikan terhadap gambar-gambar yang kita pilih tadi. Sampai dia menjadi satu cerita yang bagus, yang punya pesan atau makna kepada penonton. Setelah itu, setelah bagus hasil editingnya, lalu kita mixing, yaitu pencampuran dengan suara dan penambahan efek-efek lainnya. Sampai di sini, apakah sudah cukup jelas? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Berikutnya adalah saya memberi kalian tugas. Ya, tugasnya itu adalah membuat perencanaan program TV yang terdiri dari tujuan program tersebut, siapa penontonnya, estimasi biaya, rencana pelaksanaan, kru, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Referensi dari pelajaran kita kali ini adalah dari buku Fred Wibowo 2007, Teknik Produksi Program Televisi. Penerbitnya Pinus Book Publisher. Oke, materi kita sudah selesai untuk minggu ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan memahami sehingga bisa membuat sebuah perencanaan program televisi ya. Kali ini hanya di atas kertas ya. Nanti kalau misalnya sudah paham, kalian sebenarnya harusnya sudah bisa membuat sebuah proposal program siaran televisi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya video ini. Terima kasih banyak. Bye-bye.